Di saat malam hening, ketika dunia terlelap, ada suara yang hadir untuk menemani. Selamat datang di Pemecah Sunyi, tempat kisah, legenda, dan dongeng hidup kembali dalam bisikan suara. Dalam mitologi Yunani, tak ada nama yang lebih melegenda dibanding Hercules, seorang pahlawan setengah dewa yang hidupnya penuh kemuliaan, tragedi, dan penebusan. Inilah kisahnya dari kelahiran yang penuh amarah, 12 tugas mustahil, hingga keabadian di Gunung Olympus. Kelahiran sang takdir dan bayang-bayang dendam. Dengarkanlah, wahai jiwa-jiwa yang haus akan kebesaran. Inilah kisah tentang yang terkuat dari semua manusia, sang penakluk para monster, Herakles. Ia adalah putra dari sang Raja Dewa, Zeus sendiri, yang memperanakannya dari Ratu Fana yang paling agung, Alkmene. Dengan darah ilahi mengalir dalam nadinya, Herakles ditakdirkan untuk melampaui batas-batas dunia manusia dan memahat namanya di antara bintang-bintang. Namun, sejak nafas pertamanya, ia telah menjadi sasaran kebencian abadi. Hera, Ratu Olympus yang pencemburu, bersumpah untuk menghancurkan hidup sang anak haram. Bahkan, saat ia masih berada dalam buayan, Hera mengirimkan 2 ular berbisa, makhluk-makhluk paling mematikan, untuk mengakhiri takdirnya. Tetapi, apa yang terjadi? Bayi itu, bayi Herakles, tidak menangis ketakutan. Dengan tawa yang menggetarkan, ia merenggut dan mencekik kedua ular itu dengan tangan mungilnya, menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Olympus telah berdiam dalam dirinya. Sejak saat itu, setiap langkahnya diawasi, setiap kemenangannya dicurigai, dan setiap kegembiraannya dipersiapkan untuk tragedi. Ia tumbuh menjadi pahlawan yang tiada tandingannya, gagah perkasa, menikahi putri jelita, Megara, dan hidup dalam kemuliaan yang singkat. Murka kegilaan dan penebusan agung dendam, seorang dewi akhirnya memuncak. Hera, dalam kedengkiannya yang membara, melemparkan sihir kegilaan yang mengerikan ke dalam jiwa Herakles. Dalam keadaan pikiran yang gelap, sang pahlawan terbesar melakukan kejahatan yang paling menyayat hati. Ia merenggut nyawa istri dan anak-anaknya sendiri. Ketika kabut kegilaan itu sirna, Herakles terbangun dalam horor dan penyesalan yang tak terlukiskan. Demi membersihkan noda darah dari tangannya, demi mencari penebusan atas dosa yang bukan sepenuhnya miliknya, ia pergi ke orakel Delphi. Dari sana, perintah mengerikan datang. Ia harus melayani sepupu culasnya, Raja Eurystheus, dan melakukan 12 tugas yang mustahil dikerjakan oleh manusia fana. Inilah 12 tugas Herakles, ujian terberat yang pernah ditimpakan kepada seorang pahlawan, ujian kekuatan dan keberanian. Singa Nemea, tugas pertamanya, mengalahkan singa raksasa yang kulitnya lebih keras dari baja. Tanpa senjata, Herakles menerjang, mencekik monster itu dengan lengan baja yang mengikatnya dan menjadikan kulitnya jubah kebal bagi sang pahlawan. Hydra Lerna, melawan monster air berkepala 9 yang setiap kepalanya tumbuh kembali. Ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Dengan bantuan kawan setianya, ia memotong kepala itu lalu membakar lukanya, menghentikan pertumbuhan monster jahat itu. Rusa Cerinea, ia harus menunjukkan ketangkasan. Selama setahun penuh, ia memburu rusa suci Artemis yang secepat angin, menangkapnya hidup-hidup tanpa setetes darah pun tumpah.
babi Erymantian. Ia mengalahkan babi hutan raksasa yang meneror Arkadia. Dengan cerdik, ia memaksanya berlari di salju tebal hingga kelelahan, lalu memanggulnya di bahu yang perkasa. Kandang Augeas, sebuah penghinaan. Membersihkan kandang kuda yang kotorannya menumpuk bertahun-tahun. Herakles tertawa dan mengubah aliran dua sungai perkasa, Alpheus dan Peneus. Menyelesaikan tugas hina ini dalam sehari, membuktikan bahwa ia menguasai alam, ujian dunia dan akhirat. Burung Stymfalia. Ia mengusir kawanan burung pemakan daging manusia dengan paruh perunggu, menghalau mereka dengan dering kerincingan ilahi, dan menembak mereka dari angkasa. Banteng Kreta. Ia menundukkan banteng gila yang dikirim Poseidon, menjinakkannya dengan kekuatan kasar, dan membawanya melintasi lautan. Kuda Diomedes, kuda-kuda yang memakan manusia, ia paksa untuk memakan raja mereka sendiri. Raja Diomedes lalu menundukkannya hingga patuh pada kehendak sang pahlawan. Ikat pinggang Hippolyta. Ia pergi ke tanah para pejuang wanita Amazon dan merebut ikat pinggang milik Ratu Hippolyta. Ternak Geryon. Ia melintasi lautan dan gurun, mengalahkan raksasa berkepala 3 dan mencuri ternaknya. Bahkan mendirikan pilar-pilar Herakles sebagai tanda bahwa ia telah mencapai ujung dunia. Apel Hesperides. Mencuri buah apel emas keabadian. Ia membebaskan Prometheus yang dirantai dan menipu raksasa Atlas, memanggul seluruh beban langit di bahunya yang tak tertandingi sebelum mendapatkan apel suci. Cerberus, puncak dari segalanya. Ia turun ke dunia orang mati, ke kerajaan gelap Hades, dan dengan tangan kosong, seperti yang diperintahkan, ia menangkap Cerberus, anjing neraka berkepala 3 yang menjaga gerbang kematian. Ia membawa monster itu ke dunia atas, dan ketakutan Raja Eurystheus pun sempurna. 12 tugas mustahil telah diselesaikan. Herakles telah membayar utangnya kepada takdir, membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang paling layak. Api pemurnian dan kemuliaan abadi. Setelah bebas dari perbudakannya, Herakles melanjutkan petualangan. Namun nasib tragis selalu mengintai. Ia menikahi Deianeira. Namun di tepi sungai, ia menghadapi centaur jahat Nessus. Herakles melenyapkannya dengan panah yang telah dicelupkan dalam racun Hydra. Tetapi dalam nafas terakhirnya, Nessus menipu Deianeira. Ia meyakinkannya bahwa darahnya yang bercampur racun adalah ramuan cinta sejati. Bertahun-tahun berlalu, kecemburuan menguasai Deianeira. Ia mengirimkan jubah yang telah dicelupkan dalam ramuan cinta Nessus kepada Herakles. Saat sang pahlawan mengenakan jubah itu, racun mematikan itu menyala. Jubah itu menempel pada kulitnya, membakar daging dan tulang-tulangnya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Sang penakluk monster pun berteriak kesakitan. Sebuah penderitaan yang tak mampu dihentikan oleh kekuatan manapun di bumi. Namun, Herakles tidak akan mati dengan hina. Dengan tekad terakhir, ia memerintahkan agar dirinya dibawa ke Gunung Oeta. Di sana, ia meminta mereka membangun tumpukan kayu raksasa, dan dengan sisa kekuatannya, ia berbaring di atasnya, mengakhiri hidup fana yang penuh penderitaan melalui api yang membara. Ini bukanlah akhir. Saat api melahap tubuh fana Herakles, badai petir besar datang. Zeus sendiri, sang ayah, datang menjemput putranya. Hera akhirnya melepaskan segala dendamnya dan mengakui keagungan serta pengorbanan pahlawan ini. Jiwa Herakles diangkat ke langit, ke istana para dewa, Gunung Olympus. Ia telah menyelesaikan siklus tragedi dan penebusan. Ia dilepaskan dari batasan manusia dan diangkat menjadi dewa, diberikan keabadian penuh.
Sebagai hadiah atas kebesarannya, ia dinikahkan dengan Hebe, dewi masa muda yang kekal. Maka, Herakles, sang manusia, setengah dewa yang dilahirkan dalam bayang-bayang dendam, yang hidup dalam penderitaan dan penyesalan, kini duduk di antara para dewa, sebuah simbol abadi dari kekuatan, keberanian, dan kemenangan atas takdir yang paling kelam. Salam bagi sang pahlawan agung Herakles.